Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini saya akan mencoba dekorasi pelan yang sederhana. Mungkin ibu-ibu banyak yang sudah uh, mempunyai pengalaman untuk membuat dekorasi. Nah, ini mungkin hanya salah satu aja inspirasi buat ibu-ibu bagaimana cara membuat dekorasi yang cukup sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada, tetapi bahan-bahan ini pun bisa dipakai kembali. Jadi kita akan mencoba dengan bahan yang tidak langsung kita buang ya, artinya kedepannya kita bisa pakai lagi dan itu jauh lebih menghemat biaya untuk kita sebagai pengurus ataupun pelaku dekorasi ya untuk menggunakannya kembali. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Zizi. Beliau itu adalah orang atau profesionalnya mengerti tentang bunga-bunga artifisial. Nah, kali ini karena kita akan menggunakan bunga tersebut, maka saya mengundang beliau. Assalamualaikum Bu Zizi. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah dekorasi ya Bu Zizi ya. Dekorasi ini sederhana, jadi kita nanti ada perhitungan biaya juga seberapa besar sih kita membuat dekorasi. Tapi biaya ini biaya di awal Bu. Jadi kita dengan biaya sekarang itu kedepannya kita sudah punya bahan-bahan yang bisa dipakai lagi. Seperti itu ya. Ya. Nah, untuk membuat dekorasi itu kita harus melakukan persiapan. Nah, persiapannya untuk pertama kan mungkin kita akan mendekor di rumah ya, di rumah anggota yang akan menikah atau ada pengantin ya di situ ya, prosesi pernikahan. Nah, otomatis kita harus mencari dulu letak di mana kita akan membuat dekorasi tersebut ya. Nah, karena kita harus wajib dipisah, nah maka kita harus tentukan dulu di mana kira-kira untuk pengantin pria dan di mana untuk pengantin wanita. Jadi ketika kita sudah menentukan ruangannya, biasanya nih untuk pengantin pria tidak harus didekor Bu. Jadi supaya lebih simpel, lebih sederhana dan lebih hemat, itu cukup kita mendekorasi area pelaminan perempuan. Nah itu juga untuk nanti fotosesi ya. Nah itu, jadi kita harus mencari dulu ibu-ibu, mencari dulu posisi yang tepat untuk membuat dekorasi. Contoh kita menemukan rumah itu tidak luas ya misalnya, tapi kita cukup membutuhkan dinding yang lebar. Dindingnya kurang lebih nih untuk membuat sebuah dekorasi itu minimal 2,5 meter sampai dengan 3 meter itu cukup. Jadi kalau kita membuat dekor, kita cari minimal dinding lebarnya 2,5 meter sampai dengan 3 meter. Jadi ibu-ibu nggak usah harus punya space atau ruangan yang besar untuk membuat sebuah dekorasi sederhana ya. Jadi itu tadi catatan pertama ya Bu ya. Ketika ibu-ibu mau, jadi kita juga harus memperhatikan pencahayaan. Jadi cahaya. Oke, Bu Ami. Bu Ami. Jangan kita membelakangi cahaya ya, supaya nanti pada saat foto itu ya kita nggak backlight ya, gitu ya. Jadi kita tentuin dulu, misalnya ada jendela di kanan atau ada jendela di kiri. Nah, jangan ambil posisi di jendela itu. Memang misalnya jendela itu lebar, gitu. Tapi kita tetap ambil di posisi yang di sampingnya jendela atau di depannya jendela. Nah, supaya nanti ibu-ibu kalau kita foto itu nggak gelap gitu ya hasilnya. Nah itu juga salah satu untuk menentukan posisi di mana kita membuat sebuah background atau untuk pelaminan itu. Bu Ami, Bu Ami, berarti kalau saya mau tadi menarik kesimpulan sedikit ya, yang kalau yang perlu diperhatikan di awal sekali dalam mempersiapkan dekorasi. Itu ibu-ibu pertama cari lokasi yang pas ya, tembok tadi ya Bu Ami sampaikan ya, cari tembok minimal 2,5 meter. Kemudian pencahayaan yang paling penting yang kedua ya, begitu ya Bu ya. Sebentar Bu Zi,
Bu Fenty nggak kedengeran? Oh, nggak kedengeran. Oke, jadi ada 2 poin tadi yang dijelaskan oleh Bu Ami yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lokasinya ya. Jadi ibu-ibu perlu perhatikan lokasinya mau di mana. Setidaknya ada 2,5 meter ya, begitu ya Bu ya? Ya, betul. Kemudian yang kedua yang penting juga pencahayaan, karena kemarin sempat lokasinya sudah bagus, posisinya sudah bagus, tapi ternyata pas foto-foto gelap ya Bu ya. Jadi kita perlu memperhatikan lokasi yang pencahayaannya juga mendukung. Baik, ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu peserta bisa satu lagi Bu Fenty, mungkin kalau kita ingin di luar, nah kalau biasanya kan kalau lokasinya itu biasanya kalau ada yang di masjid gitu ya, nah itu buat pelaminannya itu di luar. Nah itu diusahakan jangan yang terkena langsung angin ya, maksudnya nanti dekorasinya akan rusak gitu atau mungkin bisa sampai runtuh gitu ya. Jadi jangan sampai yang terkena angin besar. Jadi nggak perlu memaksakan situasi kondisi cuaca ya, harus lihat kondisi cuaca juga. Baik. Oke, tentu nanti kalau dekorasi indoor dengan dekorasi di dalam maupun atau di luar agak berbeda ya. Apa yang di luar pasti harus lebih kokoh begitu ya Bu ya. Baik. Ya, betul. Baik. Nah, ibu-ibu bisa sambil melihat di layar ada PowerPoint yang sudah disiapkan. Ini adalah poin-poin yang tadi Bu Ami sampaikan ya. Ada luas dinding, kemudian pencahayaan, dan juga memperhatikan keperluan untuk pengambilan foto. Baik, silakan Ibu dilanjutkan. Oke ya, jadi untuk mulai kita membuat sebuah dekorasi itu, setelah kita menemukan dinding tersebut, kita memulai dengan membuat konsep atau menyiapkan dulu alat dan bahan ya. Itu bahan untuk dekorasi itu ini kita cukup dibantu dengan alat-alat yang sudah ada yang biasa sederhana kita temukan hari-hari ya Bu. Nah di situ ada alat-alatnya macam-macam. Nah ini nih akan ditunjukkan apa saja sih alat yang kita pakai untuk membuat dekorasi itu ya. Nah, yang pertama kita perlu gunting. Pasti ya Bu, gunting itu penting banget. Jadi kita punya gunting yang cukup besar dan cukup kuat. Nah, gunting ini bisa dipakai untuk juga menggunting kawat, Bu. Jadi diusahakan memang guntingnya gunting yang spesial gitu ya. Jangan gunting yang kecil, yang mudah patah. Nah, karena ini berfungsi juga untuk menggunting kawat. Nah, lalu kita punya apa namanya paku payung ya. Tapi kita ganti kali ini dengan hektar karena kenapa? Ini jauh lebih mudah, Jadi mengganti paku payung itu kita dengan hektar yang kayu ya Ibu. Seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ini tuh fungsinya adalah dia untuk menghektar kain ke bahan kayu. Jadi ibu-ibu mudah gitu ya. Kalau pakai payung, pakai paku payung, nah itu tuh sulit karena memang selain kalau kita menemukan kayu yang keras gitu ya, kita juga butuh alat lagi yaitu palu. Nah jadi untuk memudahkan ibu-ibu, ini nggak mahal Bu, tapi juga mungkin ada di toko material. Nah ini dipakai bisa lama sekali. Lalu kita punya tang ya. Nah tang ini bagus banget nih Bu ya. Tang ini khusus untuk kita motong bunga. Nah karena kita akan menggunakan bunga-bunga ini, kita perlu tangnya seperti ini. Ini khusus untuk motong tangkai-tangkai bunga. Lalu kita juga ada palu ya. Palu ini bisa macam-macam. Ini untuk pada saat kita mendekorasi atau memasang kain di dinding. Lalu ada lagi ram kawat. Nah, ram kawat itu seperti ini ya. Ini kawat yang seperti ini. Nanti saya akan perlihatkan. Ini pakainya tuh kayak gimana sih? Seperti apa gitu ya.
Nah, ini. Lalu ada cutter. Nah, cutternya seperti ini. Oke, ya ibu-ibu bisa tahu kan ya, ini cutter yang biasa kita pakai sehari-hari. Lalu ada lagi kita punya tali. Nah, talinya cukup dengan tali rapia aja seperti ini. Bisa juga tali lain, tapi bisa juga dengan tali yang lain. Terus di situ ada, ini di bahan. Kita akan masuk ke bahan. Nah, di sini kita tulis ada karpet ya. Ibu-ibu biasanya karpet itu kita perlu persiapkan karena tidak semua tempat punya karpet yang netral gitu ya. Jadi kita tetap harus menjadi satu buah inventaris. Kita punya karpet minimal itu dengan lebar 3 meter, lebarnya panjangnya ya 3 meter, lebarnya 2 meter. Nah, itu udah paling minimal ya, Bu ya. Kita punya karpet meteran. Lalu kita juga mempersiapkan atau memiliki kain. Nah, kain ini fungsinya bisa untuk sebagai background. Sebagai background yaitu menutupi dinding. Menutupi dinding. Nah, kita harus ambil warna-warna yang netral. Jadi untuk bisa masuk ke semua warna, itu biasanya kita membutuhkan warna-warna yang netral ya. Jadi ya masuk semua warna ya. Lalu ini juga ada warna yang putih yang biasa sering sekali digunakan di setiap pernikahan. Nah, ini fungsinya untuk membuat background atau membuat variasi ya untuk sebuah dekorasi. Lalu, nah di sini kita punya alat atau kita punya bahan yaitu gawang. Jadi ini tuh sebagai variasi dekoran background. Jadi supaya tidak terlalu sederhana, ada gawang. Gawang itu sebagai frame dari dekorasinya ya ibu-ibu. Jadi gawang ini bisa sangat sederhana kita buat atau bisa juga kita beli. Nah, bisa macam-macam bahannya, bisa dari kayu atau bisa dari besi. Bisa bikin sendiri ya? Iya. Nah, seperti di belakang ini, mungkin ya, ini sering sekali kita temukan. Jadi dia itu background atau dia itu bisa di setting ya, bisa naik, bisa turun seperti itu. Jadi ini sederhana dan bisa ditemukan banyak ya yang jual seperti ini. Lalu kita juga harus mempersiapkan oase atau busa ya mungkin ya ibu-ibu ya. Ini untuk oase ini seperti ini. Nih, ini yang kering ya? Ini yang untuk daun atau bunga-bunga kering. Nah, bunga-bunga artifisial ya. Nah, kalau yang seperti ini itu untuk bunga hidup. Jadi seandainya nanti di lingkungan kita banyak bunga gitu ya, ibu mau memvariasikannya di sini, kita bisa menggunakan oase yang kering ini, yang kering ini menjadi basah gitu ya, Bu. Jadi ini untuk bunga hidup ya, hidup. Nanti kita perlihatkan bagaimana cara dia untuk dipakai di bunga yang hidup. Jadi dia harus direndam dulu di air gitu ya, Bu. Oke. Lalu, nah di sini ada tusuk gigi, Bu. Nah, ada tusuk gigi dan tusuk sate. Nah, bukan buat bikin sate, bukan ya, bukan buat tusuk gigi juga ya. Jadi ini tuh fungsinya untuk membantu kita ketika menemukan daun-daun yang agak susah gitu ya, atau agak lembek gitu ya, Bu ya. Nah, itu kan untuk membantu memasang di oase tadi ya. Jadi ini butuh alatnya seperti ini. Lalu, nah yang menarik lagi untuk kali ini kita akan praktek dengan bunga-bunga artifisial dicampur dengan bunga segar ya secukupnya, dan bunga segar itu mungkin lebih tepatnya ini pohon ya, daun yang segar ya. Jadi di sini ada beberapa bunga artifisial atau bunga tiruan ya ibu-ibu seperti ini mungkin. Nah, ini kita bisa rangkai, dan ini bagaimana cara kita merangkainya supaya bunga yang tiruan ini bisa terlihat cantik gitu, cantik ya, atau lebih terlihat alami gitu ya, Bu. Nah, oke, mungkin kalau sekarang lagi musim dengan lampu hias ya ibu-ibu, silakan itu variasi, boleh dipasang, boleh tidak, tapi kalau tidak ada ya jangan memaksakan. Karena kali ini kita tidak akan memakai itu, tapi kalau mau memakai pun jauh lebih
bagus sebetulnya ya. Kalau ada yang punya di rumahnya, nah bisa dipasangin. Lanjut. Nah, kita sudah memperhitungkan dulu Bu untuk membuat sebuah dekorasi sederhana ini, dan ini menjadi inventaris gitu ya, yang tadi disampaikan bahwa di cabang-cabang itu kan kita harus membantu ya pernikahan. Nah, untuk mempunyai satu paketan atau satu buah pelaminan sederhana itu berapa sih biaya yang perlu kita keluarkan? Biaya awal gitu ya? Biaya awal. Mungkin kalau bunga hidup kan nggak dihitung ya. Jadi bunga-bunga ini kita hitung dulu nih berapa. Masuk gak sih ke kategori sederhana gitu ya. Nah, kita hitung bahwa alat-alat yang kita pakai dan bahan yang kita pakai itu taksiran atau perkiraan harganya adalah sebagai berikut gitu. Jadi kita kan tadi ya kalau udah punya ya nggak perlu beli lagi gitu. Ada aja yang punya ya, iya, gunting, apa namanya, cutter dan lain-lain itu kita alokasikan aja sekitar 200.000 misalnya, nggak perlu lakban gitu. Nah, lalu karpet materan. Nah ini penting, kenapa? Karena kalau nggak ada karpet tuh pelaminan nggak cantik, kurang rapi gitu ya, dan memang tidak standar ya seperti itu. Jadi kita hitung aja kalau karpetan meteran itu 1 meternya 50.000 ya, kalau kita lihat sih standarnya sekitar segitu. Nah itu kan tadi butuh 3 meter ya, itu sekitar 150.000. Lalu gawang. Nah gawang ini kita yang akan persiapkan kali ini adalah gawang kayu. Tapi sebenarnya ibu-ibu nanti bisa melihat gawang kayu ini bisa dibikin sendiri Bu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan uang terlalu besar. Nah, kalau misalnya nggak ada, ibu-ibu bisa pesan atau bisa beli. Nah, perkiraan membelinya itu paling mahal adalah sekitar 500.000 itu untuk yang kayu yang paling sederhana ya. Kecuali kalau misalnya pengen kayu jati gitu ya, itu tidak sampai gitu. Tapi tidak hitungan sederhana mungkin ya. Oke, jadi itu untuk gawang. Lalu kain background seperti ini. Seandainya tadi kita akan membuat satu dinding itu 3 meter ke samping, ya, kita itu memerlukan kain itu kurang lebih 6-7 meter. Dengan bahan tadi itu ya? Ya, jadi kita harus punya persediaan kain itu sekitar 6 sampai dengan 7 meter. Nah, kita hitung aja Neng, kalau misalnya harganya itu, berapa kemarin harga kain? Kurang lebih 50.000 ya, karena kita beli kainnya cukup besar. Nah, itu pun yang sudah dijahit ya kemarin. Jadi beli jadi gitu ya? Beli jadi ya, jadi sekitar 350.000. Nah, ini yang sangat mungkin dilihatnya mahal ya Neng ya. Ini 750.000 itu bunga-bunga yang dasar yang akan kita pakai, tapi juga ini bisa dipakai lagi ya. Nanti ada tips bagaimana supaya bunga ini bisa terawat dengan baik dan bisa dipakai lagi. Nah, seperti tadi yang udah disebutkan, kita punya oase kering dan oase basah. Nah, harganya tuh perkiraannya adalah 30.000 kalau kita butuh 5 piece, karena satunya itu 6.000 ya. Ini berarti kita beli lagi ya setiap angka ya. Ya, karena kalau misalnya ininya rusak nanti nggak bisa dipasang dengan baik ya. Lalu ada oase basah, karena kita nggak pakai banyak bunga hidup, sedikit aja ya. Ya, kita hanya memerlukan 2 aja, itu 20.000. Lalu bunga fresh, nah bunga fresh ini nggak di luar hitungan budget awal, karena lagi ya, nanti ya, tentatif ya. Kalau pakai, ya ada hitungannya berarti ya. Di luar budget awal. Oke. Lalu tusuk gigi, tusuk sate yang seperti tadi ya, kita anggarin aja. Seperti kawat ini 1 meternya 20.000. 20.000 ya. Nah, itu kita perkirakan 50.000. Lampu LED, nah itu tadi variasi aja ya. Mau pakai. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan dari sini, kurang lebih kita tuh maksimal tuh 2 juta ya, untuk awal, inventaris awal ya. Jadi lain-lainnya mungkin per kasus atau per setiap momen lagi ya, eventnya lagi ya. Misalkan ada pengen menambahkan bunga fresh ya. Bunga fresh tapi sebetulnya bisa kita dapat ya di sekeliling sekitar kita ya.
Baik, itu mungkin perkiraan budget. awal budget untuk bisa kita menghitung menghitung berapa berapa harga harga inventaris yang harus kita miliki supaya kita punya satu paket pelaminan yang sederhana. Untuk bisa ibu-ibu peragakan atau dipakai lagi ya. ya, Ada yang menikah di tempat ibu-ibu ya. Nah, next. Nah, baru kita akan mulai. Bagaimana cara membuat dekorasi? Nah, membuat dekorasi itu kita harus menentukan dulu konsepnya. Kita akan mulai nih membuat dekorasi. Kali ini kita akan membuat dekorasi seperti apa? Nah, mungkin nanti kalau pengurus tersebut mau menanyakan kepada calon pengantin, boleh aja misalnya Konsepnya mau apa ya, pengennya seperti apa. Tapi dengan bahan yang ada ya, tentu ya ibu-ibu ya. Jadi kita tentukan dulu konsepnya. Mungkin tidak perlu harus sempurna ya, artinya kita nggak harus desain konsep komputer atau gimana, tapi minimal kita menentukan dulu letak titik bunganya. Jadi misalnya pengantin ini ingin berbeda dengan pengantin sebelumnya, karena dengan bahan yang ada tentu kita juga ingin berinovasi ya, setiap berbeda lagi ya. Setiap ada yang menikah itu kita pengen memberikan kenangan yang berbeda ya. Personal, dia fotonya gitu nggak sama gitu ya, di nikahan ini gitu. Nah, jadi gimana sih? Misalnya kita mau membuat konsep dulu. Nah, ibu-ibu bisa menggambar aja dengan sederhana, karena kita di sini akan menggunakan gawang, gitu ya. Jadi kita cukup pakai kertas, satu pensil aja. Nah, ini misalnya konsepnya itu kita hari ini seperti apa misalnya untuk diperagakan. Berarti hari ini kita pakai gawang ya, Bu? Iya. Kita akan pakai gawang sederhana tadi. Kita gambarin aja seperti ini. Kan gawangnya seperti ini, Neng. Nah, misalnya kita sudah menemukan dinding nih. Sudah menemukan dinding ya. Ini bisa di-zoom. Misalnya sudah menemukan dinding kurang lebih mohon maaf ya ibu-ibu. Nah, ini misalnya dinding yang 3 meter tadi. Nah, ini dinding yang luas tadi, itu kita akan buat frame gawang ya. Buat frame gawang seperti ini. Nah, ini gawangnya. Kita tentuin dulu nih. Misalnya, ini kan tengahnya ya. Misalnya konsep kali ini. Ya, kita akan gambar aja untuk konsep sekarang ya. Bu Zizi. Hari ini ya. Ya, jadi misalnya kita mau nempatin Bunganya di mana, gitu ya. berapa titik ya bunganya. Nah, kita konsepnya hari ini adalah kita akan menempel bunga itu di satu sisi sini. Di atas dan ya di atas dan di samping sini. Nah, ini kita tentuin dulu berapa meter kita mau bikin di sini. Nah, ini kurang lebih mungkin sekitar 80 cm ya. Di sini 50 cm. Sama, nanti hari ini juga kita konsepnya yang sebelah sananya juga sama ya. Ibu-ibu cukup menggambarkan seperti ini. Minimal kita pada saat mendekorasi itu punya acuan bayangan gitu ya. Bayangan mau seperti apa sih kita gambar dekorasinya. Itu sederhana sekali sebetulnya, dan ini bisa dilakukan oleh siapa aja biar pada saat mendekor itu kita nggak ada kesulitan nggak ada kesulitan gitu untuk menentukan di mana titiknya. Nah, ketika kita sudah menentukan titiknya tadi, lalu juga kita akan menentukan tema warna. Nah, misalnya kita punyanya yang krem tadi ya, Neng. Kita sampaikan aja kepada calon pengantinnya tersebut atau ke keluarganya bahwa kita memang hanya punya kain ini, krem, atau mungkin kalau punya inventaris pribadi ya silakan ya. Nah, kain ini modelnya seperti apa? Nah, tetap ini di belakang ini kita background ini tetap harus ditutup ya. Nah, jadi ini sebagai background dasar ya. Iya, di dinding yang 3 meter ini tetap harus kita tutup oleh kain. Ini yang membuat lebih membuat terlihat lebih cantik mungkin ya. Kalau langsung dinding kan jelek walaupun dekorasinya indah ya, Neng ya. Jadi ini kita akan persiapkan kainnya untuk menutup dinding tersebut. Nah, ini misalnya kain ya.
gambarnya jelek, mohon maaf ya ibu-ibu. Jelas kan tapi ya. Oke, nah ini warnanya apa? Kita tentukan. Nah kali ini karena kita akan membuatnya di gedung KPLI dan kebetulan kita juga punya gorden yang cukup tinggi dan besar ya lebar. Kita akan mempraktekannya di situ aja. Jadi dinding Ada aja jadi kain ini. Nah kalau ada pernikahan di sini tuh kita sangat memanfaatkan ini gitu ya. Jadi kain yang biasa gorden ini kita sudah jadikan sebagai, lalu kita menentukan tadi bunga misalnya berapa titik, lalu di sini konsep kainnya mau seperti apa. Nah, kita akan buat misalnya kainnya dari sini nih. Kainnya dari sini itu naik ke atas gitu ya. Kainnya jadi di layer-layer ya. Ya, nanti di layer-layer mungkin seperti ini ya. Nah, inilah kurang lebih gambaran kasar atau gambaran paling tidak bagus. Tapi ini bisa jadi apa ya? Mudah gitu paling ya. sederhana, tapi ini bisa jadi acuan kita untuk membuat sebuah dekorasi gitu. Jadi nggak perlu pintar gambar sebetulnya ya. Siapa aja bisa ya. Siapa aja bisa. Di sini diisi apa, Bu? Ini diisi tanaman. Ini ini dicari tanaman kan gitu bisa. Pakai pot Ya, betul. Jadi ini bisa nyari aja pohon yang kira-kira cukup lebat ya, banyak gitu daunnya. Nah, ini bisa divariasikan di sini. Jadi sesederhana ini dia untuk membuat, tapi artinya walaupun sederhana kita pikirkan dengan baik gitu ya, untuk konsep gitu ya. Gitu. Jadi nggak asal-asalan mungkin ya gitu ya. Nah, ini warna itu kita harus ambil yang satu nada, artinya satu barisan warna, jadi jangan nabrak ya. Nah, misalnya kita mau warnanya pink gitu ya. Pink itu sangat berlawanan dengan biru. Nah, itu apa ya? Jadi nanti malah nggak match ya. Kecuali memang kita mau ngertinya pastel, mau warna muda gitu. Pasti misalnya pink, biru, atau tambah lagi sama warna ungu gitu ya. Jadinya malah penuh ya. Mungkin ya. Jadi kurang nilainya jadi berkurang. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah dekorasi dengan konsep yang sederhana seperti ini. Jadi tadi enggak jelas, jangan mohon maaf. Ini hanya konsep sederhana untuk kita membuat dekorasi pelaminan. Karena ini betul-betul saya diminta untuk membuat dekorasi sederhana, ya saya mencoba untuk membuat sederhana, tapi juga yang cantik ya. Ya, insya Allah. Kayak seperti itu. Jadi konsepnya dengan kursi ya seperti ini. Ini jelek. Tapi intinya ada kursi di sini. Iya, buat pengantinnya ya. Ada kursi. Ada kursi di sini. Terus apa namanya? Ini kainnya gitu ya. Mungkin boleh ditunjukkan lebih dekat ke kamera gambarnya, Bu Ami. Ini bunganya. Setelah selesai. Jadi, kamera, ya ada kamera ya. Sama tim mungkin. Iya. Biar semua sama nih punya konsepnya. Jadi membantu nggak kita membuat ini? Jadi sekarang nanti ya pas dekornya ya. Jadi bisa gambaran aja. Karena gambaran sederhana bahkan Mungkin komputer selanjutnya setelah kita membuat atau konsep dekor, kita apa tadi? Oh iya, kita langsung karena sudah tahu di mana bunga itu dipasang, kita mulai merangkai bunga. Jadi ada cara yang mudah merangkai bunga. Jadi kan kalau merangkai bunga di gawang langsung tuh ya, naik ya, dipasang. Ini tadi fungsi dari ini, fungsi dari kawat supaya kita gampang untuk membuat gambar bunga tadi ya. Kalau kita bisa membuatnya di rumah gitu. Jadi kita tuh nggak usah harus di mall gitu ya.
untuk cuma meraih bunga. Kita bisa konsep, misalkan udah ketemu nih mau modelnya apa, tadi konsepnya udah ketemu, kita langsung bikin sesuai dengan ukuran yang kita mau tadi. Sudah di Misalnya 80 konsep tadi. Nah, baru di sini kita Oke, Bu Ami. Bu Ami bisa dengar suara saya, Bu Ami? Ya, kurang jelas ya. Punten, kelihatannya di gedung ada dua ini soundnya, nanti mungkin boleh dibantu tim ya. Cuman ibu-ibu belum bisa melihat gambarnya, apa bisa dibantu didekatkan ke kamera oleh tim gambar yang tadi disiapkan Bu Ami. Nah, jadi kan tahap pertama tadi Ibu. sederhana ini gambarnya. Jadi seperti ini ibu-ibu ya. Jadi sebelum diaplikasikan nanti dekorasinya sebaiknya buat draftnya dulu ya Bu ya. Ya. Ya, kita Oke. kan sebetulnya gambar ini nggak harus Seperti itu ya Bu ya. Cuman kita harus menentukan titik bunga ya. Baik. Nah ini kurang lebih nanti desain yang Jadi kita bisa menghitung berapa bunga kita butuhkan, berapa juga apa namanya yang harus kita buat untuk rangkaian seperti ini. Nah, jadi ini sebetulnya boleh ditanyakan sama pengantinnya mau konsep. baik. Sayangnya suara Bu Ami kurang jelas ya. Oke. Mungkin kita sambil jalan aja ya. Nanti dibantu oleh PowerPoint karena di PowerPoint juga ditampilkan tahapan-tahapannya. Karena Ibu Ami ini mempraktekkan langsung di gedung Lajna, biasanya memang kalau cuaca hujan, sinyalnya agak kurang bagus di sana. Nggak apa-apa, visualnya kita bisa sambil mengikuti, mungkin nanti dibantu dengan PowerPoint ya. Baik. Mangga Ibu dilanjutkan Bu, tadi Ibu mau masuk ke tahap selanjutnya ya. Oke ya, itu tadi gambaran sederhana. Sebenarnya gambar ini nggak boleh, maksudnya gini, nggak harus jadi acuan kok gambarnya jelek banget gitu ya. jadi tapi dengan sejelek ini gitu kita bisa menggambarkan bagaimana kita membuat desain atau membuat konsep untuk mendekorasi. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan ya. Tadi ini ada warnanya lebih ini terbayang begitu ya. Ini fungsinya untuk yang basah ya. Kita akan potong aja. Pakai cutter ya. Nah, seperti ini. Belah aja ya. Ya, kita belah. Nanti kita buat nempelin di Ini motongnya enak banget, Bu. Kayak motong kue. Nggak susah ya? Nggak. Tapi pakai cutter emang lebih gampang ya? Ini dialasin pakai kertas. Nah, seperti ini ya. Ini jadi dua bagian. Nah, supaya ini, kan ini kalau dipegang tuh nggak enak ya. Kita juga nanti rontok ya, dia tuh kayak rontok gitu. Nah, dibungkus oleh plastik wrap yang kayak seperti ini. Nah, ini supaya fungsinya supaya dia rap ya. Nah, nggak berbulu. Bahasan dulu. Nah, ini dibungkus aja, Nengzi. Nah, dibungkus langsung seperti ini. Kan biasanya kalau ini untuk makanan ya. Nah, sekarang ini untuk mungkin udah ada yang punya juga ya di rumah. Cukup banyak ya, biar agak tebal. Ya cukup. Kita pakai cutter. Ya. Nah, sudah. Ini kita simpan aja. Kita nggak perlu ini.
Oke, ini adalah untuk memberi contoh bagaimana masang Di ramnya ya? ya. Ini di sini. Nah, kita butuh tali. Pakai tali ya? Ya. Seperti ini ya ibu-ibu. Jadi dia, ya kelihatan nggak Bu? Hmm. Boleh dibelah. Kita ikat dulu. Jadi lebih mudah ya kalau Ya. ramnya ya? Ya, jadi dia tuh sebagai penahan gitu loh. Kalau tali lain juga bisa ya Bu ini ya? Bisa, mungkin ya kalau ibu punya tali yang lebih bagus, misalnya ya boleh aja sih pakai pita atau pakai kain ya. Tali ya. Ini kita masukin ke sini. Nah. Plus Bu. Nah. Oke. Ini di ujungnya kita taliin lagi ke ram kawatnya. Jadi kita tuh bisa bikin ini dulu di rumah gitu. Ya, jadi sebelum di lokasi ya? nggak perlu di lokasi untuk dekorasinya. Dari rumah udah bisa dibikin. Bisa dibikin. Nah, ini dipegang Bu. Nah, kita taliin lagi ke ram kawat yang di sini. Nah, udah seperti ini cukup kuat ya. Jadi seperti ini. Jadi nggak harus lebarnya seukuran ini enggak. Jadi nanti kan ini untuk bunga-bunga itu nanti kan dia akan keluar tertahan ya. Nah, jadi kita untuk membuat satu rangkaian bunga itu kita tentukan dulu tadi. Kita mau konsepnya warna apa gitu ya. Hari ini mungkin kita lebih ke orange, putih, peach ya. Konsepnya itu karena kita menggunakan kain yang tadi ya, kain yang warna krem tadi ya. Nah, kita coba untuk merangkai. Nah, karena kita kali ini akan membuat dekorasi dengan menggunakan bunga-bunga artificial atau bunga-bunga tiruan ya. Nah, kan pasti ibu-ibu kalau beli bunga itu satu ikat gini ya, satu ikat seperti ini. Masih utuh ya? Masih utuh. Biasanya kalau kita beli itu pasti seperti ini ya. Bu Zizi tahu sendiri. Jadi kita lepaskan dulu ininya Bu. Potongnya tadi menggunakan guntingnya ini. Silakan Bu, mau digunting, mau dipotong. Nah, mungkin seperti itu. Nanti kita ukur panjangnya itu kalau bisa berapa ya ini? Segini ya, kurang lebih. Dan yang lebih pendek lagi. Ya, panjang pendek ya kita tentukan. Misalnya ini kita hitung dulu nih untuk satu bunga ini tuh kita perlu bunga putihnya tuh berapa. Nah, karena kita tadi akan membuat di sini konsepnya ada tiga bunga gitu. Tiga bunga ya. Yang 3 bunga ini kita kalau satu spotnya itu ada 4 bunga gitu ya. Berarti kita harus sisain lagi. Lagi rangkaiannya ya. Kita mulai aja ya Bu ya. Kita akan coba pasang bunganya di vase ini. Nah, kita ambil dulu bunga itu dari yang paling ujung.
paling ujung kanan, Jadi ujung harus kiri, ya juga ya, tetap Bu Ami ada ya. polanya ya, supaya nanti misalnya kok ini sebelah sini banyakkan warna putihnya gitu ya. Iya. Nah ini seperti ini tuh beda ukuran, beda size-nya. Mungkin kita bisa tusuk lebih dalam ya, bebas aja sih. Sebenarnya untuk merangkai bunga itu nggak harus ada apa namanya Harus ketentuan yang pasti, cuman feeling ya biasa. Terkonsep tetap ya. Nah, saya kayak gini ya. Nah, kita udah bikin seperti ini, 3 titik ini. Ini jadi layout awalnya gitu Ya, ya. terus kita lihat dulu bunga ini akan menghadap kemana, apakah seperti ini atau seperti ini. Nah, ini juga jadi konsep ya. Jadi kalau kita mau bikin lurus berarti artinya tampakan itu kan dari depan. Nah, kalau kita mau ke bawah, dia akan terlihat dari bawah. Jadi ini kita tentuin dulu. Nah, ini kan untuk di samping tadi ya. Kalau yang untuk di atas, nah kita seperti ini. Jadi kita nggak usah, kalau untuk di atas tuh nggak usah peduliin yang atas, karena kan nggak akan kelihatan gitu kan, nanti ditaruh di atas. Nah, ini kita akan membuat yang untuk di Samping ya. samping ya. Nah, seperti ini. Ini cukup banyak ya bunga putihnya ya, Bu. Sini. Tapi ini langsung ya. Oke. Ini kita bebas aja, Bu. Bebas aja ya. Tapi tetap di pola ya. Pola tuh supaya nggak ada bagian yang kosong, bagian yang penuh gitu. Terus warna-warnanya juga ya. Ya, warnanya dicampur ya, antara warna yang terang gitu ya, sama warna yang soft. Jadi misalnya Ibu, di sini ada yang putih nih ya, putih. Berarti kan di sini harus yang berwarna lain gitu. Jangan nabrak ya. Ya, jangan nabrak. Tapi tetap sih aja sesuka hati ya. Tapi nggak usah harus ini harus gini, harus gitu, nggak. Jadi tusuk-tusuk aja Bu, dengan bebas. Ragu-ragu gitu ya. Kalau Bu Ami mah udah biasa ya. Udah. Ya, sebenarnya ini pakai pengalaman juga mungkin ya. Nah, ini kan tadi ya di sini. Mulai kelihatan ya. Nah, ini pertama itu yang lupa saya sampaikan bahwa bunga besar dulu yang harus kita pasang. Bunga yang ukurannya besar. Nanti ada yang ukurannya yang kecil-kecil ya, mungkin yang seperti ini. Nanti dipotong juga nih. Oke, Bu Ami bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Oke, ini Bu, kan tadi Ibu ada potong yang panjang, ada potong yang pendek, begitu ya Bu ya, tangkainya ya? Ya, betul. Ya. Kalau yang panjang itu biasanya buat ditaruh di mana? Di dasar atau di pinggir piring? Yang panjang itu tadi kita pasang di ujung ya. Oh, ini di ujung-ujung ya. Sama yang pendeknya tadi siapa? Sebenarnya yang di tengah itu memang perlu yang lebih pendek, tapi seandainya motongnya pengen panjang supaya nanti bisa dipakai lagi, nah itu bisa kita sisipkan dengan cara menusukkannya miring. Oh gitu kan? Iya. Seperti ini ya Bu ya. Jadi dia tetap masuknya agak ke dalam begitu ya? Iya betul. Tanpa kita harus pangkas terlalu pendek ya. Wah, ini udah mulai kelihatan nanti cantik. Kalau misalnya bunga ini nanti setelah selesai itu pengen dipakai lagi, itu nggak ada yang pendek, nggak ada yang panjang gitu. Jadi misalnya sama semua, bisa diikat, bisa jadiin di vas gitu ya. Jadi nggak masalah sebetulnya kalau untuk pendek dan panjang. Boleh dilanjut lagi dekornya? Iya, sambil dilanjut. Oke. Nah, ini bunganya, ya ini bunga kecil-kecilnya ya. Ini panjang. Nah, ini bunganya itu harus padat, Teng. Padat ya. Penuh, ya. Nah, nanti bisa kita campur sebetulnya. Kalau pada saat kita mendekor itu bunga
pasunya hanya 10 misalnya, nanti yang lainnya kita bisa campur dengan bunga hidup ya. Bunga hidupnya bisa cari aja di sekitar kita gitu ya. Jadi ini tuh fungsinya memang untuk menampilkan warna aja dari bunga. Jadi bunga itu kelihatan apa ya, lagi mekar gitu ya, lagi nah itu dipasang supaya penampilannya tuh seperti itu. Nah ini kan ada kuning ya. Iya, jadi nggak ketemu ya. Masih kosong. Si warna yang lain. Nah, ini bisa dilengkapi, kayaknya cukup ya untuk bunga besarnya. Lalu kita tambahin dengan bunga-bunga kecil variasinya. Nah, ini tuh bunga artifisial ya ibu-ibu, tapi ada juga dijual di toko, di tukang bunga ya, bunga aslinya. Nah, ini tuh memang membantu, tapi kalau kita pakai yang asli itu nggak tahan ya. Jadi dia nggak bisa dipakai lagi pastinya. Bu Ami, Ya. kalau orang awam nih seperti saya nggak hafal nama-nama bunga. Mungkin boleh dikasih informasi, mungkin ibu-ibu juga pengen tahu ini nama-nama bunga yang Ibu Ami pakai hari ini apa aja mungkin kombinasinya gitu. Ya, sebenarnya kalau menghafal nama bunga juga saya nggak hafal, tapi saya bisa melihat aja ya. Mungkin undang Bu Zizi karena mengenal bunga ya. Jadi boleh jelaskan Bu, ini bunganya, karena saya kalau dilihat hanya paduan warna dan bentuk. Oh iya. Kalau di bunga-bunga artifisial biasanya bunganya ada yang sama seperti nama bunga asli, ada juga dia bikin nama lagi ya. Oh gitu ya. Kayak gini kan dia mawar ya, rose gitu ya. Ya mawar. Nah, kalau yang kecil-kecil kan kayak baby bread ya namanya ya. Ya Jadi itu baby bread. ada ya kalau bunga baby bread juga ya. Ini banyak yang untuk emang pelaminan. Iya, kalau asli kan dia cepet kering ya. Makanya kalau ini kita pakai yang artifisial. Nah, kalau yang ini tuh dia kalau dari sana bilangnya namanya puspita, tapi saya kurang tahu juga kalau aslinya. Nah, ini Bu, ini tuh namanya puspita. Sesuai nama dari apa ya buatannya karena dia artifisial. Tapi kalau yang umum biasanya ya rose atau mawar atau ya baby bread ini tadi ya. Baby bread yang kecil-kecil ya Bu ya. Yang paling sering digunakan untuk dekorasi ya mungkin ya. Mawar, baby bread ya. Nah itu Bu Fenty mungkin nama-nama yang biasa digunakan pelaminan dekorasi ya bunga. Ada mawar, ada baby bread, macam-macam ya. Sama apa tadi puspita ini ya Bu. Nah tapi sebenarnya kita juga punya yang berbeda ya kemarin. Nah di sini kan ini sudah dipasang ya, cukup penuh. Nah kita punya juga ini bunga daun apa nih namanya? Eukaliptus ya. Eukaliptus ya. Nah ibu-ibu yang punya di kebunnya punya daun eukaliptus ini bisa juga jadikan variasi Bu. Nah karena kita nggak punya kebunnya ya, nah jadi kita pakai yang palsu. Jadi ada hidroponik. Jadi inspirasi aja buat ibu-ibu yang di halaman belakangnya atau di depannya ya ada daun-daun seperti ini. Nah ibu bisa masukkan sebagai variasi. Nah karena kita tadi konsepnya untuk di bawah gini ya, di miring nanti ya. Kita akan pasang daunnya itu di bawah sini berarti gitu. Jadi ada efek-efek daun-daunnya ya. Ya, Masya Allah ya, udah mulai kelihatan rangkaian bunganya. Jadi biasanya karena kita jauh lebih kelihatan ya. Iya. Karena kita pakai bunga artifisial, jadi lebih bisa awet, dipakai berkali-kali, begitu ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ya. Ini nggak akan rusak ya. Ya. Jadi ini nanti kita bisa pakai lagi. Cuman mungkin kalau bosan ya kita tambahin lagi dengan letak-letaknya aja ya, yang puter-puter ya. Ya bisa.
Nah, seperti ini ya. Ini mungkin ini seperti ini ya. Jadi karena kita akan pasang di tiang gawang yang di samping sini. Nanti kita akan berarti daun-daun ini menentukan di mana posisi dia akan dipasang. Jadi setelah ada gawang, kita nggak perlu langsung nempelin di gawang dengan naik-naik ya. Jadi udah bawahnya ya. Ya. Nanti bisa dari rumah juga kita udah siap seperti ini. Nah, itu contoh. Kita punya juga yang sudah jadi. Ini berapa menit kira-kira bikin ini? Nggak lama kan ya Ibu-Ibu tadi? Mungkin sekitar 15 menit, 20 menit tadi ya. Pasang seperti itu. Cantiknya. Kita akan buat tali ke belakang. Seperti ini. Tadi dia ditambahin lagi ya tapiannya ya. Jadi Ibu-Ibu bisa tali di belakangnya. Tali di sini. Untuk memasang di tiang ya. Gawangnya nanti. Iya. Tiang gawang. Tiang gawangnya ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Ya, kelihatan. Seperti itu kita buat aja dulu beberapa yang bisa kita bawa dari rumah. Nah ini cukup. Jadi bawahnya ya. Nah ini cukup lengkap ya mungkin ya Bu ya. Nah ini ada beberapa bunga. Ini apa namanya? Ya. Ada krisan, ada krisan, ada rose. Ada rose, ada daun eukaliptus ya, baby benet. Warnanya cantik. Nah, cukup mudah ya Ibu-Ibu ya. Jadi udah terbayang sekarang bagaimana membuat rangkaian bunga tanpa harus langsung di tiang gawangnya tuh sulit ya. Nanti tinggal kita tempel gini aja mungkin ya Bu ya. Seperti itu. Lalu, nah setelah membuat rangkaian bunga, kita mulai akan masang di tiang gawangnya. Nah konsep tadi kan kita akan membuat dengan kain ya, Bu Zizi ya. Ada poninya, terus juga di sini ada kain tilenya. Jadi karena kita punya inventaris itu kain berwarna krem, jadi kita akan pakai kain krem. Karena juga nyambung dengan background hijau yang kita punya. Jadi kita kainnya nanti kita lihat seperti apa, sudah terpasang, tapi memang nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara memasangnya gitu. Nah, baik Ibu-Ibu, kita akan melihat bagaimana cara memasangkan gawang yang kita punya. Butuh kira-kira sekitar 3-4 orang ya untuk membantu. Tapi kita juga nggak sulit sih kalau untuk ibu-ibu juga ya. Bisa nggak harus sama ada bapak-bapak ya. Baik Ibu-Ibu, kita akan melihat seperti apa bunga atau tiang gawang yang akan kita pasang setengahnya. Jadi kita itu sudah mempersiapkan seperti ini ya. Nah, tinggal dipasang bunga yang itu ya. Punten. Nah, oke Neng Zi. Jadi, nah ini gawang dari kayu yang kita punya nih. Nah ini ya gawangnya ini seperti ini. Nah ini gawang, ini tiangnya ya? Ini tiangnya. Jadi kita pada saat mau mendekor atau membuat dekorasi itu gawangnya nggak perlu langsung dipasang ke atas gitu ya. Jadi juga ini buat contoh buat ibu-ibu di rumah yang kira-kira di sekitarnya ada punya kayu gitu ya. Sebenarnya ini bisa bikin sendiri gitu ya. Atau Suaranya hilang. Suaranya hilang, Uci. Tolong. Oke, kelihatannya suaranya masih agak terputus ya. Ditempelin dengan skrup. Oh, udah, sudah mulai lagi. Bisa bawa skrupnya. Pulang.
Ulangnya dari mana? Nah, oke, Ya, ini kita sudah mau memasang bunga ya, di tiang gawang ya. Yang akan kita pakai untuk membuat dekorasi sederhana. Gawang ini sebetulnya bisa dibikin oleh ibu-ibu. Jadi bukan oleh kita sendiri ya, Neng ya. Ya. Atau yang ada yang punya kayu begitu ya Bu Ami. Tapi yang penting hasil akhirnya di apa namanya di pernis supaya biar cantik. Nah, boleh Bu Zizi itu nanti dimajuin ke depan. Nah, seperti yang tadi kita sudah bikin ya Bu. Jadi kita itu sudah membuat rangkaian bunga yang seperti tadi kita buat. Nah, rangkaian bunga itu kan tadi konsepnya ada 3 titik ya. Ada 3 titik. Nah, kita sekarang tinggal memasangkan di yang titik yang mana, Neng? Berarti yang belum yang ini ya. Sudut atas ya. Oke. Nah, jadi ini tinggal kita pasangin di sini. Ya, ya, tuh. Jadi ini, nah, ini kan kita sudah buat nih di rumah ya, Bu Zizi ya. Ini dipasangin di atas. Ini yang panjangnya kurang lebih tadi berapa? 80 cm ya, 80 cm. Ada ke sana Neng Zizi, biar kelihatan. Nah, jadi ini udah kita pasang. Pasangnya seperti tadi, kita talinya itu dipasangkan di tiang gawang belakang. Boleh dilihat, Neng? Boleh, kalau bisa memungkinkan cara mengikatnya seperti apa? Nah, nanti sekarang kita akan perlihatkan ya cara mengikat bunga di gawang ya. Nah, ini karena fungsinya tadi supaya kita membawa-bawanya gampang, kita lipat aja, ya, bisa dilipat aja di sini, langsung nempel, terus, nah, bisa dibantu Bu Zizi pegang. Nah, ini talinya kita ambil. Kelihatan ya, ibu-ibu. Kelihatan nggak ibu-ibu? Ini diikat aja. Tali rapia yang sudah ditempel tadi di belakang, ya. Jadi lebih mudah ya, Bu Ami ya, kalau udah lebih mudah ya? Dan kita tidak perlu rangkainya nggak perlu manjat-manjat ya. Iya. Nah, ini yang bawah tinggal kita iketin aja di tihangnya. Gitu. Oke. Bikin 3 kali ini tadi. Nah, ini nanti bisa tali rapianya digunting aja. Nah, jadi bunganya diikat sedemikian rupa supaya kuat begitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, wah cantik, udah kelihatan ya. Mungkin ibu-ibu yang sebentar lagi mau ada resepsi, walimah, ya, bisa langsung nih setelah pelatihan praktek. Oh, Masya Allah, cantik ya Bu ya. Dan ini bisa kita pakai berkali-kali ya untuk di cabang seperti itu. Jadi seperti waktu itu sempat kita ada pelatihan memandikan jenazah, kita bisa melakukan menghias dekorasi pelaminan ini sebagai penghormatan juga kepada anggota. Nah, karena ini ada kawatnya, ini bisa mudah sekali, iya, membantu sekali untuk betul. Jadi dia lebih kokoh ya. Baik. Jadi karena ini akan posisi di atas, kita tidak terlalu bermasalah dengan tali yang nggak akan kelihatan gitu. Jadi kalaupun pakai tali rapia yang ada, kita bisa mengikat tanpa kelihatan. Lepas.
Kerannya ini berfungsi ya? Iya, berfungsi untuk memudahkan kita mengikat. Bu Ami, Ya, kalau misalkan di cabang nih kita belum bisa mengadakan gawangnya, belum punya gawangnya, kira-kira gimana ya. Bu Ami? Kerangka kayunya, kalau misalkan kita belum bisa mengupayakan kerangka kayunya di cabang, apakah bisa kita ada alternatif lain mungkin? Kalau kita nggak punya gawang seperti ini, kita bisa langsung mendekornya di atas kain. Yang penting kita punya kain backdrop tadi untuk menutupi dinding ya. Jadi nanti kita bermainnya di kain. Jadi bunga-bunga tadi kita akan kita akan desain di kain, atau kita juga bisa main di bunga ya, beberapa bunga yang banyak. Namun memang alternatif harus kita bisa membuat gawang ini karena gawang ini sederhana, Bu Fenty. Jadi sebetulnya ini bisa dibikin sendiri di daerah-daerah mungkin lebih murah ya, karena ini dari kayu. Kayunya juga kayu yang biasa banget gitu ya. Nah ini sebenarnya inspirasi supaya kreasinya lebih bagus mungkin ya. Kalau di kain atau di dinding terlalu sederhana ya. Mungkin seperti itu, tapi bisa juga sih Bu, nanti bisa di dekorasi di atas kainnya. Jadi, langsung. Kalau memang belum bisa jadi ini memasangnya tidak butuh waktu yang lama ya. Memang hanya diikat aja di atas kayunya. Ya langsung tempel. Ini mungkin bisa dikuatin Bu Fenty talinya. Nah, oke. Ibu-ibu, nah ini kan ada gimana sih cara masang ini ya tadi ya? Kainnya. Kain untuk hiasannya ya tadi Neng. Jadi karena ini memang pelatihan ini tidak 1 hari full gitu, jadi kita membuatnya dari kemarin supaya mempercepat ya video. Nah ini tuh kan kainnya itu dipasang, kita rempel dulu di belakangnya dengan bantuan hektar. Neng contohnya hektarnya. Nah. Jadi ketika kita mau, ini kan titiknya tadi ya, buat kainnya titiknya di sini, maka kita harus hektar kain belakang itu dengan dirempel itu seperti ini. Jadi dirempel dulu di belakangnya, boleh ditarik Bu. Nah, seperti ini ya. Kita susun, ini penampilan belakang Bu. Baik. Nah, ini kan dirempel dulu. Nanti maka di sini terkeluar kain-kain bersusunan seperti tadi. Ya. Oke, setelah di hektar, kita tarik kainnya, sandarin lagi nih. Kita tarik kainnya ke atas sini. Karena sesuai dengan gambar tadi yang akan kita buat, seperti itu. Jadi kainnya ditarik ke atas sini, dan ini memerlukan bantuan juga hektar. Jadi hektar ini penting banget untuk inventaris ya. Inventaris kita ini mempermudah sekali. Jadi kita bisa tarik, lalu kita hektar belakangnya, kita tarik lagi ujungnya ke sini. Jadi ini gambaran seperti yang kita konsep tadi ya. Bu Ami, kan itu kombinasi ya antara tile apa tule tuh, sama kain satu lagi. Iya. Untuk gawang ukuran ini kan kita rempel, kira-kira butuh berapa meter Bu untuk Nah, kalau model kita gambarnya seperti ini cukup kain yang lebarnya kurang lebih 1,5 meter ya ke sininya, panjangnya 3 meter. Jadi kain untuk diselendangin ke sini tuh kurang lebih 3 meter. Panjangnya ya? Menggunakan kain tile. Karena untuk supaya tidak terlalu kosong ya ke bawahnya gitu, untuk memberi variasi tambahan. Jadi ini pun cukup murah dan banyak ya, mudah dicari ya. Nah ini hiasan aja sih sebenarnya. Kalau ingin sederhana lagi, bisa semua aja full ke bawah gitu ya, pakai dengan kain yang sama, terus dibuat rempel. Tapi karena kita sudah punya background kain belakangnya, maka kita membuatnya dengan konsep yang
berbeda seperti ini. Gitu. Jadi bunga tadi tinggal kita tali-tali di sini. Setelah kita rangkai, kita talikan di atas gawang, lalu kanan kiri kita pasang sama seperti itu ya. Ini juga menggunakan tali rapia yang dipasang di tiang gawangnya. Kira-kira mudah dipahami atau mudah diikuti enggak ya, Bu-Ibu? Kira-kira gimana Bu Fenty? Kalau saya tentunya setelah melihat ini jadi kebayang, oh ternyata harusnya bisa ya, harusnya bisa. Tapi tentu kan perlu dicoba ya pengalaman dan ibu-ibu mengkreasikan mau bagaimananya itu tentu nanti perlu dicoba dulu. Ya. Gitu. Jadi intinya dengan kenapa kita mengambil bunga artifisial itu supaya bisa berulang kali dipakai dan kedepannya jauh lebih hemat. Mungkin di awal kita butuh biaya awal ya tadi ya. Tapi ini alhamdulillah jadi kedepannya kita tinggal variasi dengan bunga-bunga yang ada. Nah kita akan pasang gawang ini membutuhkan kurang lebih 4 orang. Jadi kita nggak bisa berdua, nah, kita akan dibantu oleh teman-teman ya, LI. Oke. Mangga. Kita akan lihat setelah gawangnya dipasang full ya. ya. Skrupnya. Ya. Jadi ini dipasang ini dengan mur. Nah ini yang mungkin di antara semua ini yang agak sulit itu pada saat memasangkan gawang ini ya. Ya. Nah, taruh aja nih, nggak usah dipakai. Ini dipegang dengan dibuat seperti ini gawangnya itu bisa turun naik jadi lebih mudah ya ibu-ibu memasang bunganya. Kita tinggal posisikan dulu kakinya itu di atas karpetnya tadi ya. Oke. Wah ini tinggal ini mempelainya. Nah ya. Pegang. Nah, ini kita tinggal pakai ini ya. Tinggal pakai skrupnya. Mudah ya, Bu Ami ya? Ya, ini praktis sekali. Praktis. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Jadi ini bisa dilakukan oleh para ibu-ibu Lazna untuk membantu. Ya. Ini belum ya. Tinggal kita nyari ininya. Ya, mulai kelihatan ya Bu Ami ya? Ya, ini sudah mulai kelihatan. Gimana mungkin ibu-ibu yang lihat dari Zoom? Gimana ibu? Nah, nanti kita akan coba membuat kursi pelaminan ya. Ini posisinya harus betul-betul di tengah di antara kain background belakang. Jadi kalau ibu-ibu ingin tahu itu kita harus memposisikan seperti mereka akan difoto ya. Jadi kita ambil kamera untuk melihat posisinya dan di mana. Suaranya Nah, ini
kecil ya. Neng boleh dibantu suaranya Bu Ami nggak terlalu terdengar dengan yang kamera ini, laptop ini ya. Oke. Nah, ibu-ibu yang ingin bertanya, insya Allah setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Ibu-ibu boleh mengajukan pertanyaan ibu melalui chat, formatnya nama, spasi cabang, spasi pertanyaan ibu. Insya Allah nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bu Ami? Bu Ami? Kelihatannya kamera yang ini soundnya belum terhubung ya? Ya Bu Fenty. Agak putus-putus. Suaranya? Agak putus-putus. Mungkin bisa dibantu pakai audio kamera audio yang lain. Neng Uci kayaknya. Halo, Bu Ami. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal Bu Fenty. Agak putus-putus ya. Ini tes kedengeran nggak sekarang, Bu? Bu Ami, selanjutnya setelah ini apa, Bu? Nah, selanjutnya kita akan membuat kursinya ya. Pengantin itu kan harus ada kursinya ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, kita akan coba dengan kursi yang ada, itu kursi hitam. Nah, kita akan membuat kursinya, karena pengantin kan harus ada kursinya ya. Ya. Nah, ini pakai kain yang tadi yang sama warnanya dengan kain dekor. Baik, nah, bawangnya sudah selesai. Ya, Bu, ini mudah banget didapat. Atau kita akan menghias kursi untuk pengantin. Ibu bisa pakai kursi apa saja yang ada di rumah atau di cabang, Ibu ya. Tidak perlu sewa ya, Bu ya. Di rumah ada aja sih, yang ada di rumah aja. Kita bukain aja, Bu. Ini. Ini buat variasinya. Ditutup aja. Nah, jadi dengan sehelai kain tadi disulap ya, langsung cantik. Nah, kita pakai tile juga. Nah, Ibu Ami kelihatannya sedang membuat pita. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Mungkin boleh diputar sedikit kursinya di bagian belakang, biar terlihat. Oke. Nah, ini dibuat fleksibel supaya ketarik-tarik. Nah, seperti ini, supaya kita aja di sini. Ya, manis-manisnya. Nah, bisa kita
ya kan nanti biasanya kalau udah resmi ya kita bisa foto nanti wanita ya buat keperluan foto. Suaranya agak kurang jelas ya? Nah ini untuk kemarin pada saat foto lagi ada pohon-pohon yang kita ambil dari kebun. Nah, ini Bu, ada pohon yang kita ambil dari kebun. Nah, pohonnya itu seperti pohon daun pandan ya. Pohon basah itu atau bunga basah itu kita rendam dulu di air. Nah, ini. Ini harus dibuang dulu, Bu. Pakai waktu tadi. Ya, ya, basah. Nanti lagi ya. Diikat di tiang bawahnya tadi. Di sini di salah satu pojoknya. Nah, yang seperti ini. Jadi nanti pohonnya itu ada di gawang ini. Jadi yang paling penting dari semua ini adalah tali rapia. Dan nggak cukup. Pegang ini. Ini dipasang. Kenapa yang pakai yang basah supaya bunga-bunganya tadi kan yang bunga yang akan pasang bawah. Biasanya tuh, ya, biasanya tuh pengantin tuh ya, harus ada bunga sebelah malam. Nah, ini dia, ya, bisa dipasang di sini di kakinya. Nah, apa aja yang mau kita pasang mungkin bisa di apa namanya? Bisa diambil tadi pohonnya itu nih, pohon rumputnya. Nah, sama yang sudah daun-daun kesulitan ya, kita bantu dengan tusuk sate. Seperti ini ya, Ibu-ibu. Ini gampang banget. Sate buat bahan fungsi Ya. daunnya ya, Bami ya? Ya, betul.
Nah, itu kalau enggak tusuk gigi. Bisa. Ya, untuk kaki gawangnya dikombinasikan dengan daun-daun asli ya, Ibu bisa dapat daun apapun yang ada di sekitar Ibu ya. Ke daun asli. Ini daun yang ada di gedung ya, Bang? Ini daun yang ada di gedung Lajnah ya, Bu. Mohon maaf kalau daunnya hilang nanti. Ini dibuat banyak aja. Nah, ini kita tambahkan dengan bunga hidup yang lain ya. Nah, ini ada pohon apa ini namanya, Bu Zizi? Ini juga ada di kebun. Di Jepang ya, mirip-mirip nasi ya, dikit ya. Kayaknya iya. Ini bisa ditusuk tuh. Boleh. Ada lagi tadi melati Jepangnya. Melati Jepang. Nah, ini ada sehari-hari kita bisa temukan di kebun ya. Nah, ini perbedaan dari bunga asli dan bunga palsu ya. Kalau bunga asli lebih sulit ini ya. Ini nah, kita padukan dengan bunga artifisial. Ini boleh dicopotin dulu nggak? Sama yang itu tadi, dua itu. Nah, ini artificial ya, ini yang bukan bunga asli ya. Jadi bisa dipadu-paduin kan ya? Iya. Jadi kita bisa untuk menutupi apa namanya? Busanya. Satunya lagi bisa dipasang di situ. Ini kita masukkan, tusuk aja ke dalam. Susah ya. Nah, ini perlu lakban. Lakban. Minta satunya itu. Oke.
Oke. Yang lakbannya ada di meja. Nah, ini kita bisa bantu dengan nempelin di tiang gawangnya pakai selotip ya. Tenang, Neng. Jadi kurang lebih seperti ini ya, Bu Ibu. Jadi kita kalau bisa sih lebih banyak lagi ya ditambahin. Ini supaya nggak lari-lari. Oke. Seperti ini bisa ditambah daun-daun yang tadi ya. Nah, ini langsung layu nih kalau bunga hidup. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kita ke tiang gawang yang satunya lagi ya. Nah, gimana Bu Zizi? Bisa? Coba-coba. Ya, ini tusuk satenya jangan terlalu tinggi ya. Nah, bisa lebih, oh ini Melayu ya? Melayu, cepet ya kalau bunga asli. Nah, tadi bunga asli gitu ya? Ya. Udah rusak ya? Cepet banget. Tadi kanan dan kiri kita usahakan untuk seimbang ya atau sama. Jadi kita pisahkan dulu ini untuk yang di kanan, ini untuk yang di kiri gitu ya bunganya. Nah ini karena dilapisin plastik, jadi kita harus kasih lubang dulu untuk masukin bunganya. Fungsinya plastik ini selain menahan selain mempercantik, yang menahan air yang ada di dalam vase tadi. Asli, dan bunga asli. Agak susah ya Bu, memang ya.
kita tantangannya lebih besar karena satu dia mudah layu, lalu juga Rusak juga ya. masanginnya agak sulit ya. Ini adalah bunga artifisial atau bunga palsunya ya. Ini menambah biar lebih ramai gitu, biar lebih banyak. Seimbangnya tadi kanan kiri ini ya. Satunya lagi mana ya? Lakukan cek. Nah, ini dia Bu Ami. Ya. Oke. Ketinggalan. Ya. Ini satunya lagi. Jadi ini kanan dan kiri sama, kita pasang. Ini namanya bunga apa ya Bu Zizi? Bunga rumput. Pinus tapi ya. agak gede ya. Pokoknya ada di toko bunga. Ya. Kita tahan pakai selotip ya. Dia berdiri. Plastik enak ya. Jadi kita lebih gampang menatanya ya. Kalau bunga asli kan tadi kalau nggak tajam susah masukinnya. Nah ini tadi dipotongin lagi. Jadi ini dilepas-lepas. Ini untuk membantu juga menutup dari oase tadi ya. Ya, coba lihat kanan dan kiri apa yang jadi kalau misalnya daunnya di sana lebih banyak. Ya. Jadi kita pakai kombinasi ya Bu ya antara tanaman yang hidup dengan tanaman artifisial ya atau tanaman bunga palsunya. Nah, ini ditambahin di sini. Jadi ibu-ibu bisa sesuaikan dengan apa yang ada di sekitar ibu, bagaimana kondisi di cabang, tinggal nanti dikreasikan seperti apa. Nah, ibu-ibu mungkin tadi saya lihat ada beberapa yang baru masuk atau mungkin ada juga yang terkendala sinyal kurang jelas. Insya Allah nanti kita akan ada PowerPoint-nya, akan kami sampaikan juga bersama dengan rekaman dari webinar ini. Jadi ibu-ibu setelah ini tetap bisa mempelajari melalui PowerPoint dan rekaman video webinar ini ya Bu ya. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat yang sudah disampaikan oleh panitia. Mohon berkenan Ibu mengisi daftar hadir dan evaluasi dari pelatihan. Ya, kelihatannya sudah mulai hampir selesai di gedung. Ibu Ami dan Ibu Zizi mendekor bagian kaki gawang. Nah, ya Bu Fenty mungkin seperti ini ya, bisa terlihat tidak kanan kiri gawang sudah terpasang bunga. Masya Allah, cantik ya. Cantik pelaminan. Jadi mungkin untuk pernikahan atau pelaminan yang sederhana ya seperti ini yang bisa kita coba contohkan. Betul. Dengan bahan yang ada dan cukup mudah ya dicari. Ya. Nah, Masya mungkin Allah. itu Bu Fenty. Ya, baik Ibu, jazakumullah, cantik sekali ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu peserta pelatihan bisa mengikuti apa yang disampaikan Ibu Ami sepanjang pelatihan praktek tadi.